Muslim Salaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Khani fidin azakumullah. Walhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan kita bisa mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita ditunjukkan di atas al-Islam dan kemudian kita ditunjukkan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk kita bisa menunaikan salah satu ibadah yang besar, ibadah yang agung, yaitu ibadah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang tentunya ini sangatlah kita butuhkan dalam kita menjalankan tugas kita di dunia ini, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita thalabul ilmi, kita belajar ilmu agama, tentu di sana kita akan mendengarkan kalamullah, mendengarkan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nukilan-nukilan dari para sahabat dan juga para ulama. Maka tatkala kita mendengar itu semua, ini akan mendatangkan atau terbuka jalan kebenaran. Sebagaimana disebutkan oleh beliau Al-Allamah Syekh Muqbil bin Wadi'i bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau menyatakan, innal abda iftaqara ilallah wa da'ahu wa admanun nadri fi kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kalami sahabati wa tabi'in wa aimatil muslimina in fata lahu tariqal huda. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba dia sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan wa admanun nadri fi kalamillah, dan terus menerus untuk dia perhatian terhadap kalamullah, terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dia perhatian terhadap
kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapannya para sahabat, para tabi'in dan para imatil muslimin, yaitu para ulama, maka in fatahallahu tariqal huda, maka akan terbuka baginya pintu-pintu atau jalan-jalan petunjuk. Maka ini untuk kita bisa terus istiqomah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu tentunya kita mengambil atau perhatian ataupun menjadikan kalamullah ini suatu yang harusnya sering kita mendengarnya dan memperhatikannya. Kemudian sabda-sabda Rasulullah SAW yang juga itu juga termasuk bagian dari apa yang Allah turunkan kepada umatnya, kepada hambanya. Dan juga kita mengambil kaulnya para sahabat yang telah dinaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian mengambil sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin setelahku, dan juga para tabi'in dan aimatul muslimin, itu para ulama. Mereka telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, juga tabi'ut tabi'in adalah generasi terbaik umat ini, yang kemudian kita pula mengambil dari orang-orang yang telah mewarisi warisan Nabi, itu para ulama. Kalau kita perhatian dengan itu semua, akan terbuka bagi kita pintu-pintu hidayah, sehingga kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan ilmu yang telah kita dapati untuk kita bisa beramal. Sungguh disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la khairun fid dunya illa li rajulaini, kata beliau. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali wa yutadirukuha at-taubah. Yang pertama, perbuatan dosa itu dengan at-taubah, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan tobatnya itu, dengan apa yang dia telah beristighfar, telah bertobat darinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Itu adalah suatu kebaikan, suatu keutamaan yang besar tatkala seorang hamba diampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah rajulun yusari'una fil khairat. Adalah rajulun, seorang yang dia berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Maka sungguh pangkal dari segala kebaikan adalah al-ilmu. Tatkala seorang dia thalabul ilmi, dia menuntut ilmu agama, maka dia akan mengenal kebaikan-kebaikan. Di samping pula dia akan mengenal kejelekan-kejelekan untuk bisa dia hindari kejelekan tersebut. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa istiqomah di atas sunnah ini, di atas agama tauhid ini, yang tentunya yang namanya as-sunnah, yang namanya at-tauhid, ini adalah merupakan perkara yang sangat besar. Tatkala seorang menyelisihinya, itu akan terjatuh kepada musibah dan bencana. Tatkala seorang dia menyelisih dari ketauhidan, yaitu kesyirikan, maka akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Demikian pula seorang yang dia ittiba, senantiasa mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi makhluk yang mulia, akan menjadi makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwasanya orang yang senantiasa dia itu ittiba kepada Rasulullah SAW, belum menyatakan bahwasanya wa afdaluhum wa aqrabuhum ilallah man kana tab'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang akan menjadi orang yang mulia di antara mereka dan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang dia ittiba,
dia mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya wadallahum washqahum, dan yang paling sesat dan yang paling celaka adalah man kana, siapa yang dia ba'uda min anzalik, dia jauh dari itu semua, itu jauh dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ketauhidan dengan kita memurnikan setiap ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa ittiba dalam ibadah-ibadah kita, yaitu mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang tatkala beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tatkala manusia ketika itu mereka terjerumus ke dalam berbagai macam kesyirikan dan kerusakan. Maka beliau membawa al-Islam, itu agama yang khalis, agama yang murni, agama yang hanya mengajarkan peribadan ini, membimbing peribadan ini hanya kepada atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah, mengikhlaskan agama kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diutus untuk aku beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama baginya. Ini yang menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang khalis, agama yang murni. Sehingga peribadahan ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya ini sebagai aplikasi dari persaksian syahadah la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam peribadahan kita itu haruslah terpenuhi dua syarat sebagaimana apa yang ada pada syahadatain, yaitu syarat ikhlasulillah. Yang kedua adalah aplikasi dari anna Muhammad dan Rasulullah, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita perlu mengetahui apa itu yang namanya keikhlasan. Bahwa yang namanya ikhlas itu secara bahasa adalah halusu syai' minasyawaibi ila safa, yaitu membersihkan atau memurnikan suatu dari sesuatu yang mengotorinya ataupun merusaknya. Jadi benarnya namanya ikhlas itu membersihkan dari segala sesuatu yang mengotorinya, suatu yang merusaknya. Adapun secara syar'i, para ulama menyebutkan yang namanya ikhlas, faqila huwa qasdul ma'buda wahdahu bil ibadah, yaitu adalah menunjukkan ibadah-ibadah kepada sesuatu yang disembah saja, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunjukkan ibadah-ibadah ini kepadanya saja, kepada al-ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wala yusyrik fi ibadati rabbi ahada, dan janganlah kalian menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan kepada sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya keikhlasan ini, yang namanya amalan ikhlas ini harus perlu kita jaga. Tentunya keikhlasan ini adalah pada hati-hati kita.
kedudukan agama ini adalah pada keikhlasan tadi, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Juga disebutkan bahwasanya semua para nabi, semua para anbiya, mereka tidaklah diutus kecuali untuk menyampaikan ketauhidan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat ini seorang rasul yang tugas mereka adalah an i'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut-taghut, yaitu sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya para nabi dan rasul. Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini beliau menyatakan, falam yazal ta'ala yursilu ilan nasir rusula bidzalika mundu hadathis syirki fi bani adam fi qaumi nuhin alladzi arsala ilaihim nuh. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala terus menerus mengutus kepada manusia seorang rasul, yaitu sejak terjadinya kesyirikan pada anak manusia, pada Bani Adam, yaitu pada kaumnya Nuh, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nuh. Tatkala terjadinya kesyirikan itu adalah ketika umat telah melupakan yang namanya ilmu. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya awal mula terjadinya penyembahan kepada selain Allah adalah setelah meninggalnya orang-orang saleh, ya, di kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang mereka ada Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Mereka adalah orang-orang yang saleh yang senantiasa berbuat kebaikan kepada manusia. Tatkala mereka meninggal, maka setan ini membisik-bisikan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim, agar membuat semacam patung-patung mereka, ya, patung-patung orang saleh itu dalam rangka mengingat kebaikan-kebaikannya. Ya, kemudian dibangunlah walam ubidat, dan tidaklah patung-patung itu disembah. Fatalal amadu wa nusyal ilmu ubidat. Setelah lama waktu, berganti generasi, kemudian telah dilupakan ilmu. Wa nusyal ilmu, telah dilupakan ilmu. Akhirnya patung-patung tersebut dibadahi, disembah oleh mereka. Ini kesyirikan yang terjadi kala itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat itu adalah rasul yang pertama. Kata beliau, wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ardi ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bahwa Nabi Nuh alaihi wasallam adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi ini, sampai penutup para rasul mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alladzi tabaqad da'watahu al-ins wal jin fil masyariqi wal magharib, yang beliau SAW ini mendakwai kepada semua jin dan manusia, baik di timur ataupun di baratnya. Ini semuanya mereka diseru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu perhatian agar kita jangan sampai melupakan ilmu tauhid, agar jangan sampai kita melupakan ilmu sunnah. Karena tatkala sudah dilupakan ilmu tauhid, maka akan gampang terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala sudah dilupakan ilmu sunnah, maka mudah bagi seorang terjerumus ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam amal ibadah seorang
tidak lepas dari yang namanya amalan hati. Amalan dengan anggota badan kita tidak lepas dari yang namanya amalan qalb, yaitu amalan hati. Dan sesungguhnya inti dari ibadah seorang dan ruhnya ibadah itu ada dalam hatinya, yaitu niatnya. Apa yang dia niatkan dalam ibadah tersebut. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Bada'iul Fawaid, beliau menyatakan fa'amalul qalb huwa ruhul ibadah wa lubbuha. Beliau menyatakan maka amalan hati, ya, amalan hati dia adalah ruhnya ibadah dan intinya ibadah. Fa idza khala amalal jawarih minhu kana kal jasadil mawati bila ruhin. Maka apabila amalan jawarih itu kosong dari amalan hati, maka seperti jasad yang mati tanpa ruh, ya. Jasad yang mati tanpa ruh. Amalan itu seperti jasadnya, kemudian hati, keikhlasan itu adalah ruhnya. Maka tatkala seorang itu kosong dari amalan hati, yaitu niatnya, keikhlasannya, itu seperti jasad tanpa ruh. Wan niyatu hiya amal qalb. Dan niat itu adalah amalan hati. Ya, sehingga kita perlu tashihun niyah. Kita perlu perhatian untuk membenarkan niat-niat kita di dalam kita beramal. Karena sungguh yang namanya niat itu adalah sangat berpengaruh kepada amalan-amalan kita. Ya, di samping pula amalan-amalan kita juga harus sesuai dengan apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang orang-orang yang telah tersifati dengan mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Allah memuji mereka. Allah mendudukan kedudukan yang mulia kepada mereka, yaitu di antaranya apa yang Allah sebutkan tentang nabi-nabinya, yaitu Nabi Musa, kemudian juga Nabi Yusuf, dan juga para anbiya yang lain. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Dan ingatlah apa yang ada pada kitab Musa. Sesungguhnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, dia termasuk dari orang-orang yang ikhlas dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Beliau Nabi Musa alaihissalatu wassalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keikhlasan beliau. Juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam surat Yusuf ayat yang ke-24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Yang demikian itu kami palingkan Nabi Yusuf dari kejelekan dan kemungkaran. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini Allah puji mereka dari kalangan nabinya yang mereka senantiasa berbuat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-139, Allah berfirman, "Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun." Katakanlah, atuhajuna, ya, apakah kalian mendebat kami tentang Allah Subhanahu wa taala sementara Allah adalah Rabbuna wa rabbukum, Rabb kamu, kami dan Rabb kalian. Maka bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami senantiasa ikhlas kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala puji mereka para anbiya yang tersifati dengan sifat-sifat keikhlasan ini.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena yang namanya keikhlasan ini adalah sangat mempengaruhi dari ibadah-ibadah kita, dan keikhlasan ini sebagai salah satu syarat diterimanya ibadah-ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lawan dari ikhlas adalah kesyirikan. Yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa-dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Namun tatkala dia masih diberikan kesempatan hidup kemudian dia bertobat dari kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Ayat ini adalah tatkala seorang hamba meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni. Tetapi dosa-dosa selain dosa syirik yang ketika meninggal dia belum bertobat, maka Allah bisa menghendakinya, yaitu bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki tatkala meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa selain syirik yang dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Maka ini merupakan keutamaan yang besar seorang yang dia memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya keikhlasan ini tentunya diinginkan pada semua ibadah-ibadah kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Di samping kita di dalam beramal ini pula ittiba, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya ibadah, kata Ibnu Katsir, fakullu amalin la yakunu khalisan wa ala syari'ah al-mardiyah fahuwa batilun. Setiap amalan yang tidak ada padanya keikhlasan dan tidak pada syariat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ittiba, fahuwa batil, maka itu adalah batal, ya, batil, tertolak, tidak akan diterima. Sehingga keikhlasan harus kita jaga, kemudian amalan sesuai sunnahnya pun harus kita jaga, maka tidak lain itu semua akan kita bisa mewujudkan dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, kemudian kita berupaya dengan kita mempelajari agama ini agar ibadah-ibadah kita terpenuhi dua syarat ini. Sangatlah rugi seorang yang beramal tanpa ikhlas ataupun seorang beramal tanpa ittiba, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah belum menyatakan al-amalu bi ghairi ikhlasin wa iqtida'in kal musafir yamlau jirabahu ramlan yang kilhu wala yang fauhu. Seorang yang beramal tanpa ikhlas, tanpa ittiba, itu seperti orang yang bepergian, orang musafir yang dia memenuhi tas perbekalannya itu dengan tanah yang dia bawa dan tidak bermanfaat baginya. Sudah berat-berat dia bawa ke sana kemari tapi tidak berguna, tidak bermanfaat apa yang dia bawa itu. Maka demikianlah perumpamaan atau permisalan ikhlas dan tanpa mutaba'ah itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini amalan ataupun niat yang berat, sesuatu yang berat, ya. Bahkan para imam-imam terdahulu mereka menyatakan bahwasanya seperti Imam Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada suatu yang aku berobat itu lebih berat daripada niatku. Artinya niat itu sangat berat, ya. Sampai ada yang menyatakan seperti Imam Ar-Razi
beliau menyatakan azu syai'in fid dunya al-ikhlas wa kam ajtahidu fiskita fi isqati riya an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dunia ini daripada keikhlasan. Berapa kali aku berusaha untuk menggugurkan yang namanya riya dari hatiku, seakan-akan dia muncul dalam bentuk yang lain. Ya, sifat riya itu berusaha, kata Imam Ar-Razi, dihilangkan dari hatinya, tetapi dia muncul ya dengan si bentuk yang lain atau sifat yang lain. Ya, maka ini yang namanya ikhlas itu adalah suatu yang sangat berat. Ya, bahkan Abdullah bin Mutharif beliau menyatakan tahlisul amal hatta yukhlisu asadu minal amal. Mengikhlaskan amalan sampai benar-benar ikhlas, ya, murni, tidak tercampuri dengan riya atau yang lainnya, itu lebih berat ya daripada amalannya. Ya, seorang dia mengerjakan sholat misalnya, namanya sholat, dia mampu paham gerakannya dari awal sampai akhirnya, ya, tapi menjaga keikhlasan itu sangat berat daripada amalannya, ya, karena keikhlasan itu akan terus dia harus jaga sekalipun dia telah beramal. Kalau amal kan selesai sudah, tapi keikhlasan harus dia jaga. Sehingga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin belum menyebutkan bahwa tashihun niyah, membenarkan dan menjaga niat kita itu adalah pada 3 tempat sebelum kita beramal. Ya. Ketika kita beramal dan setelah beramal, itu keikhlasan harus dijaga. Ya, keikhlasan harus dijaga. Sebelum beramal dia harus membenarkan niat, meluruskan niat bahwa amalannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal pun harus dijaga, jangan sampai niatan kita itu berubah. Ketika mungkin kita mengerjakan amalan, ada orang melihatnya atau mendengarnya, kita rubah. Oh, ada orang melihatnya, dia bertujuan untuk mendapat pujian dan yang lainnya. Setelah beramal pun jangan sampai ya amalan kita rusak karena kita tidak terjaga niat kita. Jadi benar-benar yang namanya menjaga keikhlasan itu lebih berat dari amalan itu sendiri. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza. Yaitu al-manan itu mengungkit-ungkit kebaikan, ya. Sedekah-sedekah yang telah dia sedekahkan, dia ungkit-ungkit kebaikannya. Dan wal adza, dan dengan menyakiti orang yang mungkin kau beri sedekah. Kan terkadang itu, oh dulu kalau kamu enggak saya bantu, enggak saya kasih, ya, kamu begini-begini. Nah, itu diungkit setelah dia beramal. Amalan sedekahnya telah lewat, tapi karena dia tidak menjaga hatinya, ya, diungkit-ungkit kebaikannya, maka kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas, seperti orang yang berinfak ria kepada manusia. Padahal amalannya telah lewat, tapi baru diungkapkan sekarang. Seperti mungkin orang ketika dimintai jariah bangun masjid, ketika ditarik tulis saja hamba Allah 10 juta misalnya. Oh, setelah jadi dipampang nama-nama donatur, loh saya tidak tercantum, atau mungkin cerita kepada yang lainnya, dulu itu kalau saya enggak nyumbang sekian, mungkin masjid itu belum kelar-kelar. Amalannya sudah, infaknya sudah berlalu, tapi diungkit setelahnya. Ini kata Allah tadi, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Seperti orang yang beramal ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga lebih berat menjaga keikhlasan daripada amalan itu sendiri. Ya.
Sehingga para ulama mereka juga menyatakan demikian, bahwa yang namanya tiada satu yang lebih berat di dunia ini daripada keikhlasan, ya, dan juga mengikhlaskan amalan sampai benar-benar ikhlas itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Sehingga karena beratnya, ya, amalan ini, maka al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Amalan yang berat, balasannya juga besar, keutamaannya juga besar. Buah yang akan didapati dari keikhlasan itu juga sangat besar. Sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan hati dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, yaitu agama yang murni. Juga doa berlindung dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau, dan aku memohon ampun dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Karena besarnya dan beratnya yang namanya ikhlas, maka buah yang didapati, yang akan didapati pun adalah besar pula. Yaitu di antara buah-buah keikhlasan, seorang yang bisa menjaga keikhlasannya, yang pertama adalah duhulu janatin naim. Dia akan masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-40 sampai 43, Allah berfirman, illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum wa fawakihu wa hum mukramun fi jannatin naim. Kata Allah, kecuali hamba-hamba yang ikhlas, bagi mereka rezeki yang Allah berikan dari berbagai macam-macam rezeki dan buah-buahan, dan mereka dimuliakan di mana fi jannatin naim, di surga yang penuh kenikmatan. Maka inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, ya, mereka tidak akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidinnya tentang ayat ini, kata beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, fa ibadullahil mukhlasina ghairu dzaikil azabil alim balhum fi jannatil mun'imin. Maka hamba-hamba Allah yang mereka ikhlas, mereka tidak akan merasakan azab yang pedih, bahkan mereka itu di surga yang penuh kenikmatan. Li'annahum ahlasu a'malahum lillahi ta'ala, karena mereka telah mengikhlaskan amalan-amalan mereka hanya kepada Allah Ta'ala. Wahtasahum birahmatih, dan Allah mengkhususkan kepada mereka dengan rahmatnya. Wajada alaihim bilatfih, dan Allah memberikan kepada mereka dengan kelembutannya. Ini mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa mereka itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi fannasu kulluhum halaka ilal alimun. Dan karenanya manusia semuanya itu akan binasa ilal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halaka illal amilun. Dan orang-orang yang berilmu mereka pun akan binasa ilal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Orang yang berilmu itu akan binasa ketika ilmunya tidak berbuah kepada amalan. Wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun. Dan orang-orang yang beramal pun mereka semuanya binasa illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang mengikhlaskan niatnya. Sehingga niat ini akan menjadikan seorang yang berilmu dan beramal itu akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu di tempat yang penuh kenikmatan, itu surga. Ini buah yang pertama, yaitu dia akan masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Kemudian pula
Bahwa yang kedua adalah qabulul amal, diterimanya amalan. Karena ikhlas ini sebagai syarat diterimanya amalan. Ibnu Katsir rahimahullah belum menyatakan dalam tafsirnya, fa innahu ta'ala la yataqabbalul amala hatta yajma'a hadzaini ruknaini. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan sampai terkumpul padanya dua rukun, yaitu an yakuna sawaban muwafiqan lis syariah. Yang pertama, rukun pertama, agar amalan itu benar mencocoki terhadap syariat. Yang kedua, rukun yang kedua, wa an yakuna khalisan minas syirki. Dan yang kedua, agar amalan itu bersih dari kesyirikan. Kesyirikan itu akan menjadikan amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita terus thalabul ilmi, belajar ilmu agama, ini akan membimbing kita untuk kita bisa mengenal syariat, sehingga amalan-amalan kita bisa mencocoki syariat. Kita bisa mengenal keikhlasan, mengenal kesyirikan, agar kita bisa menjaga keikhlasan dan menjauhi kesyirikan. Orang yang tidak mengenal syirik, dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Seorang penyair menyatakan, araftu syarra lalisar walakin litawaqih wa man lam ya'rifis syarra yaqau fihi. Aku mengetahui suatu kejelekan itu bukan untuk berbuat kejelekan. Seorang mengenal kesyirikan bukan untuk berbuat syirik, tetapi untuk menjaga diri agar jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Maka siapa yang tidak mengenal kesyirikan atau kejelekan, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Kita mengenal syirik, ya, ada syirik besar, ada syirik kecil, syirik dalam qalbi, syirik dalam amalan, ya. Maka untuk kita bisa menjaga jangan sampai terjatuh. Karena orang yang tidak tahu kesyirikan, gampang saja dia terjatuh. Seperti orang dalam ucapannya, dia tidak mengenal ucapan-ucapan yang terkandung kesyirikan. Terkadang orang bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Ya, demi Allah, demi Rasulullah. Kan itu sumpah. Karena orang dia tidak mengerti kalau sumpah selain Allah itu adalah kesyirikan, sehingga ucapannya demikian, terjatuh pada syirikan. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan, yaitu bersumpah kepada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang akan menganggap, oh itu kan Rasul, ya, yang mulia, sehingga dia sumpahnya demi Allah, demi Rasulullah. Kan seperti itu kita mendengar. Atau mungkin ucapan-ucapan yang lain, karena tidak mengerti kalau ucapan itu bisa terjatuh kepada kesyirikan. Disebutkan oleh As-Saji yang dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitab Jami'ul Li'akamil Quran, qala As-Saji, khamsu khisalin biha tamamul ilm. 5 macam yang dengan 5 macam itu sempurnalah ilmu. Wahia, yaitu ma'rifatullah azza wa jalla, yaitu mengenal Allah azza wa jalla, ya, bi ayatihi wa mahluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa ma'rifatul haq, yang kedua adalah mengenal al-haq, ya, yaitu dengan kita mengenal petunjuk, mengenal ilmu. Wa ikhlasul amali lillah, yang ketiga adalah ikhlas, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal amalu 'alas sunnah, beramal di atas sunnah. Dan yang kelima adalah wa akalal halal, memakan makanan yang halal. Faida faqadat wahidatun lam yurfa al-amalu, maka apabila hilang salah satu dari 5 ini, mengenal Allah, mengenal al-haq, ikhlas beramal untuk Allah, beramal di atas sunnah, makan makanannya halal, kalau salah satu ini hilang, lam yurfa al-amalu, tidak diangkat amalannya, tidak diterima amalannya. Ya, seorang dia akan ikhlas kepada Allah dalam amalannya ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi.
dia mengenal ilmu, mengenal al-haq, dia itu akan bisa ikhlas dalam beramalnya dan juga amalannya itu di atas sunnah. Ini saling berkaitan. Adapun makanan yang halal, ya, ini juga mempengaruhi diterimanya ibadah seorang. Ketika ini semua dia ikhlas, dia di atas sunnah, mengenal Allah, mengenal al-haq, tapi makanannya haram, ini tidak akan diterima amalannya. Seperti hadis Nabi SAW yang beliau sebutkan, seorang yang dia dalam keadaan safar, dia lusuh bajunya, kusut rambutnya, yang itu adalah waktu-waktu mustajab. Orang musafir itu dalam hadis Nabi sebutkan la yarudu du'a salasu da'watin mustajabah la syakka fihinna. Ada 3 doa yang dikabulkan, yang tidak diragukan tentang kemustajabannya, yaitu di antara adalah da'watul musafir, doanya orang yang safar. Tapi disebut oleh Nabi, orang yang bersafar, dia kusut pakaiannya, lusuh, dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, wa masrubu haram, wa malbasu haram, wa hudiya bil haram, kaifa yutajabulah. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan hidup di sekitar barang-barang yang haram, bagaimana akan dikabulkan? Bagaimana akan diterima? Sehingga ini yang namanya makanan itu berpengaruh kepada diterimanya amalan ibadah seorang. Sehingga 5 macam ini kalau ada pada diri seorang, tamamul ilm, sempurnalah ilmunya. Ya. Juga dalil yang menyebutkan bahwa ikhlas itu adalah syarat diterimanya amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami', beliau bersabda, la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtahi bihi wajhah. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas dan mengharap dengan amalan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan diterima. Kemudian juga ada yang satunya lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dihasankan oleh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah liyaumin la raiba fihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat-umat dari awalnya sampai umat yang terakhir pada hari kiamat, yaitu di hari yang tidak diragukan padanya, nada munadin, berserulah seorang penyeru, man kana asraka fi amalin amilahu lillahi falyadlib thawabahu min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka 'ani syirki. Maka berserulah, man kana asraka fi amalin, siapa yang menyekutukan pada amalan yang dia amalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya amalannya dia sekutukan, maka carilah pahalanya, mintalah pahalanya di selain Allah, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada siapa yang dulu dia berbuat syirik kepadanya. Ketika dia di dunianya amalannya karena riya, karena mertuanya, cari mertuanya kelak untuk minta balasan. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain disebutkan, ya, idhabu, pergilah engkau, ya, kepada orang yang dulu engkau berbuat riya padanya. Maka mintalah balasan kepadanya. Ya. Ini akan disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta balasan kepada orang yang dulu dia berbuat riya. Maka siapa yang berbuat kesyirikan pada amalan yang dia mengamalkannya untuk Allah tapi dia ada padanya kesyirikan, maka pahalanya, supaya mencari pahalanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah tidak butuh sekutu-sekutu. Ya. Ini termasuk
buah yang sangat besar. Amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab karena keikhlasan kita, ya. Dan banyak sekali beberapa buah yang akan didapati bagi mereka hamba-hamba Allah yang berbuat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini kita baru uh, membaca dua buah dari buah-buah keikhlasan yang masih banyak buah-buah keikhlasan yang disebutkan oleh para ulama, dan tentunya buah-buah itu adalah keutamaan yang Allah berikan yang begitu besar kepada mereka para mukhlisin, para orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, menjadi nasihat bagi kita untuk kita bisa mewujudkan keikhlasan dalam hati kita, dan tentunya tidak lain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa ikhlas dan dijauhkan dari berbagai macam kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.